Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Prida dengan NIM 210902501018 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Biaya 2. Nah, di sini saya memilih salah satu jenis perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Dengan fokus produknya yaitu teh kotak jasmine. Nah, sebelum saya mengidentifikasi mengenai biaya overhead pabrik, basis alokasi dalam penentuan tarif BOP-nya, departementalisasi BOP, dan hubungan antar departemennya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Ultra Jaya Milk Industry. PT Ultra Jaya Milk Industry ini merupakan perusahaan yang pertama kali mengenalkan teknologi ultra high temperature dan pembungkus aseptik di Indonesia. Bahkan tidak hanya pertama di Indonesia, tapi juga yang pertama kali di Asia Tenggara. Teh kotak yang diluncurkan pada tahun 1979 dan menjadi pelopor minuman teh ready to drink dengan teknologi ultra high temperature. Produk ini dengan cepat diterima pasar dan mendapatkan image sebagai teh dengan kualitas tinggi. Tidak heran jika pasaran teh kotak menduduki posisi di atas kategorinya. Teh kotak memiliki beberapa jenis varian rasa. Salah satunya yaitu teh kotak jasmine. Teh kotak jasmine ini merupakan produk minuman dalam kemasan yang dapat diminum kapan saja dan menyajikan sensasi rasa yang terbaik dari teh alami. Teh kotak jasmine mengandung air mineral dan air segar yang dicampur dengan ekstrak daun teh segar, sukrosa, dan juga bunga jasmine. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi mengenai apa saja biaya overhead pabrik dalam pembuatan teh kotak jasmine ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya biaya overhead pabrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada bahan baku tidak langsung, kedua, ada tenaga kerja tidak langsung, dan ketiga, ada biaya tidak langsung lainnya. Nah, kita beralih kepada yang pertama, yaitu bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung merupakan biaya yang dipakai dalam produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya tertentu, dengan pertimbangan ekonomis dan praktis. Nah, adapun bahan baku tidak langsung dalam pembuatan teh kotak jasmine ini, yang pertama, yaitu ada kemasan dalam karton yang terdiri dari polietilen plastik, aluminium foil, dan kertas. Kemudian tenaga kerja tidak langsungnya yaitu ada marketing, finance and accounting, sales and distribution, engineering, dan human resource and general affair. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja tugas-tugas dari bagian dari tenaga kerja tidak langsung dalam pembuatan teh kotak jasmine ini. Yang pertama, marketing. Marketing di sini bertugas untuk menyusun rencana pemasaran untuk semua produk, melakukan evaluasi aktivitas pemasaran sesuai dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan, dan juga bekerja sama dengan pihak lain seperti bioiklan atau departemen lain seperti bagian produksi untuk memastikan aktivitas pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, tugas dari finance and accounting. Tugasnya yaitu bertanggung jawab penuh dalam hal pelaporan keuangan dan akuntansi perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas dari sales and distribution yaitu bertanggung jawab penuh dalam hal pelaporan keuangan dan akuntansi perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas dari engineering yaitu membantu departemen manufacturing dalam hal pemeliharaan, perbaikan, pengawasan mesin-mesin produksi yang digunakan.
Dan yang terakhir ada Human Resource and General Affairs. Tugasnya yaitu bertanggung jawab penuh dalam hal penerimaan karyawan, pelatihan, hingga pembuatan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, itulah tadi apa saja tenaga kerja tidak langsung dalam pembuatan teh kotak jasmin. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung lainnya. Adapun jenis biaya tidak langsung lainnya dalam pembuatan teh kotak jasmin ini, yang pertama ada biaya gudang, biaya asuransi, biaya pemeliharaan, biaya pengepakan kembali, biaya atas modal, dan biaya kerusakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basis alokasi dalam penentuan tarif BOP dalam pembuatan teh kotak jasmin ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya terdapat 5 jenis basis alokasi yang digunakan. Yang pertama yaitu jumlah unit produksi, yang kedua biaya bahan baku langsung, ketiga biaya tenaga kerja langsung, keempat jumlah jam tenaga kerja langsung, dan yang terakhir yaitu jumlah jam bensin. Nah, yang pertama jumlah unit produksi. Basis ini membebankan BOP yang nilainya sama besar untuk setiap unit yang diproduksi. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu tarif biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi taksiran. Yang kedua ada biaya bahan baku langsung. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila terdapat hubungan langsung antara biaya bahan baku langsung dengan biaya overhead pabrik. Adapun rumusnya yaitu sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran, kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Basis ini dapat digunakan sebagai basis alokasi biaya overhead pabrik apabila biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung taksiran, kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung. Basis ini dapat digunakan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik apabila ditemukan adanya hubungan langsung antara biaya overhead pabrik dengan biaya tenaga kerja langsung. Adapun tarif biayanya yaitu sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran. Yang terakhir yaitu jumlah jam mesin. Otomatisasi biasanya menunjukkan adanya hubungan yang erat antara jumlah jam mesin dan juga BOP. Nah, rumusnya yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam mesin taksiran. Nah, berikutnya yaitu penjelasan mengenai departementalisasi BOP dalam pabrik pembuatan teh kotak jasmin, yang terdiri dari departemen pendukung, departemen langsung, dan departemen tidak langsung. Yang pertama, departemen pendukung. Departemen pendukung merupakan hal yang utama sehubungan dengan penentuan harga pokok dan pengendalian biaya yang efektif. Adapun jenis-jenis departemen pendukung yang digunakan yaitu ada departemen penanganan persediaan atau bahan baku, utilitas, pemeliharaan, pengendalian produksi, gudang, dan pendukung umum. Selanjutnya yaitu departemen langsung. Biaya departemen langsung merupakan biaya-biaya yang terjadi atau berasal dari departemen tersebut. Adapun jenis-jenisnya yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya pemeliharaan, biaya kerusakan, dan kerusakan bahan dalam penyimpanan. Yang terakhir yaitu departemen tidak langsung. Biaya departemen tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diterima oleh departemen sebagai akibat dari adanya pendistribusian atau pengalokasian biaya. Adapun jenis-jenisnya yaitu biaya asuransi, biaya atas modal yang ditanamkan dalam perusahaan, dalam persediaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara departemen pendukung, departemen langsung, dan juga departemen tidak langsung. Adapun hubungan di antara ketiga departemen tersebut yaitu yang pertama,
Dengan menggunakan masing-masing tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan yang sesuai untuk setiap departemen, maka dalam membebankan BOP kepada produk melalui departemen tersebut, penentuan harga pokok atau pekerjaan akan menjadi lebih akurat. Yang kedua, dalam rangka penentuan harga pokok yang layak, maka biaya-biaya dari departemen-departemen pendukung, baik itu biaya dari departemen langsung maupun departemen tidak langsung, harus didistribusikan dan dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi. Yang ketiga, biaya departemen langsung bagi suatu departemen, baik departemen produksi maupun departemen pendukung, yaitu meliputi biaya-biaya yang terjadi dalam departemen tersebut. Dan yang terakhir, biaya departemen tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diterima oleh suatu departemen sebagai akibat adanya pendistribusian dan atau pengalokasian biaya.